Kamu pernah nggak ngerasa tidak nyaman di satu tempat, bahkan ketika fisik kamu tampak baik-baik saja? Mungkin di kantor, di rumah, atau di dalam lingkaran pertemanan. Ada rasa tertekan yang sulit untuk dijelaskan. Nah, kamu mulai merasa tidak dihargai, sering direndahkan, atau bahkan dijadikan kambing hitam dalam setiap masalah. Jika iya, kamu sedang berada di lingkungan yang toksik. Nah, lingkungan toksik itu bukanlah hal yang kasat mata seperti udara berpolusi, tetapi dampaknya bisa jauh lebih menghancurkan. Dia itu menyerang dari dalam, mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, bahkan bertindak. Akan tetapi, apa sih sebenarnya lingkungan toksik itu dan bagaimana psikologi membantu kita memahami serta mengatasinya? Jadi, lingkungan toksik ini sudah menjadi topik yang semakin sering dibicarakan ya dalam diskursus kesehatan mental, dari tempat kerja yang penuh konflik sampai keluarga yang minim empati. Nah, kondisi ini menciptakan tekanan emosional dan mental yang sulit ditanggung. Bahkan sebuah survei dari American Psychological Association atau yang disingkat dengan APA itu menunjukkan bahwa lebih dari 70% pekerja merasa stres karena tempat kerja yang tidak kondusif. Bahkan teman-teman, laporan dari World Health Organization atau WHO itu menunjukkan bahwa stres akibat lingkungan toksik itu bisa meningkatkan resiko depresi hingga 60%. Bahkan dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merusak kesehatan mental, tetapi juga mempengaruhi kualitas hubungan sosial dan kinerja profesional seseorang. Kalian tahu nggak berita yang lagi viral tentang Hendra Brudi, seorang guru PNS bahkan sudah sertifikasi tetapi resign, mengundurkan diri karena lingkungannya toksik dan memilih menjadi konten kreator. Kalau teman-teman berpikir, lah itu kan posisi yang sangat diimpikan oleh semua guru, menjadi PNS, sertifikasi, gajinya tetap, tunjangannya selalu ada, tetapi kenapa lebih memilih untuk keluar? Karena lingkungan toksik. Seberat itukah lingkungan toksik sampai mengakibatkan dia mengundurkan diri? Kalau kita mengacu pada teori hierarki needs-nya Abraham Maslow, manusia itu memiliki 5 tingkatan kebutuhan. Ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan teman-teman cek. Jadi menurut teori ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada fisiologis, rasa aman, kemudian sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Sebagai guru PNS, mungkin kebutuhannya Hendra Brudi ini, kebutuhan fisiologis dan rasa aman itu sudah terpenuhi ya. Ada gaji pokok dan tunjangan, itu sudah terpenuhi. Tetapi kebutuhan berikutnya, yaitu sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, itu tidak terpenuhi. Karena lingkungannya toksik. Ini menunjukkan teman-teman bahwa ketika teman-teman bekerja untuk mencari gaji yang lebih tinggi, sebenarnya itu baru memenuhi 1 kebutuhan dasar, yaitu fisiologis. Masih ada 4 kebutuhan lain yang harus teman-teman penuhi. Ada rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ketika ini tidak terpenuhi, tidak menuntut kemungkinan orang itu akan resign meskipun kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Itulah yang mungkin dirasakan oleh Hendra Brudi. Lingkungan toksik dalam pandangan psikologi itu mengacu pada lingkungan yang memberikan dampak negatif secara emosional, mental, dan fisik bagi individu yang terpapar. Nah, lingkungan ini biasanya ditandai dengan pola interaksi yang merugikan seperti konflik yang berkepanjangan, manipulasi, kurangnya empati, atau perilaku yang destruktif lainnya. Nah, ciri-ciri lingkungan toksik biasanya ini teman-teman. Yang pertama, kurangnya dukungan emosional. Tidak ada ruang untuk berbagi atau mendapatkan validasi emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya manipulasi atau kontrol. Jadi individu ini dipaksa untuk mengikuti aturan atau pandangan tertentu tanpa ruang untuk otonomi. Ciri yang ketiga, konfliknya terus berulang. Jadi konflik itu tidak terselesaikan dan seringkali muncul kembali. Yang keempat, itu pelecehan emosional atau verbal. Seperti misalkan kritik berlebihan, penghinaan, atau intimidasi secara terus-menerus. Dan yang kelima, ciri yang kelima, itu biasanya kurangnya kepercayaan. Jadi dominasi rasa curiga atau pengkhianatan. Itu biasanya ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Lantas, bagaimana caranya kita menjelaskan fenomena Hendra Brudi ini? Ada teori dalam psikologi, namanya teori attachment. Nah, teori attachment ini dikembangkan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth untuk menjelaskan bagaimana hubungan awal dengan pengasuh membentuk pola keterikatan emosional yang mempengaruhi hubungan seorang di masa depan, termasuk di lingkungan kerja. Jadi, konsep utamanya itu adalah
Bowlby ini berargumen bahwa keterikatan adalah kebutuhan dasar manusia untuk menciptakan rasa aman, secure base. Hubungan awal yang aman dengan pengasuh itu memungkinkan individu untuk menjelajahi dunia dengan kepercayaan diri, dengan percaya diri. Bowlby ini memperkenalkan konsep model kerja internal, yaitu kerangka mental seorang tentang diri sendiri, orang lain, dan hubungan interpersonal berdasarkan pengalaman keterikatan awal. Jadi model ini membentuk harapan seseorang terhadap hubungannya di masa depan, termasuk hubungan dengan rekan kerja, atasan, atau bawahan. Sementara itu, Ainsworth itu kemudian mengembangkan teori ini melalui eksperimen, namanya eksperimen Strange Situation, yang mengidentifikasi 3 jenis attachment utama pada anak. Jadi, Ainsworth ini melakukan eksperimen, dan hasilnya ada 3 pola attachment. Pola yang pertama namanya secure attachment. Jadi anak ini merasa aman ketika pengasuh hadir dan percaya bahwa pengasuh itu akan mendukungnya. Kemudian pola yang kedua ada namanya avoidant attachment. Jadi pola yang kedua ini anak cenderung menghindari pengasuh dan tidak menunjukkan ketergantungan. Dan yang ketiga ada namanya anxious ambivalent attachment. Pola yang ketiga ini anak merasa cemas tentang ketersediaan pengasuh, bahkan seringkali membutuhkan perhatian berlebih. Nah, imbasnya apa? Pada masa dewasa, pola keterikatan ini mempengaruhi cara seseorang membentuk hubungan, baik secara personal maupun profesional. Akhirnya apa, teman-teman? Lingkungan yang toksik ini ternyata menghambat secure attachment. Kalau kita tarik ke lingkungan kerja, ternyata secure attachment ini membutuhkan rasa aman, kepercayaan, dan dukungan. Lingkungan kerja yang toksik ditandai dengan seperti tadi, konflik, manipulasi, atau kurangnya penghargaan, itu menghancurkan rasa aman tersebut. Nah, biasanya karyawan dengan pola keterikatan aman itu bisa merasa tertekan dalam lingkungan toksik karena ekspektasi mereka terhadap hubungan kerja yang sehat tidak terpenuhi. Contohnya misalkan gini, ada seorang karyawan yang biasa bekerja dalam tim yang suportif, itu merasa kesulitan ketika harus bekerja di bawah manajer yang otoriter atau saling menyalahkan. Nah, model-model pola keterikatan seorang itu ternyata mempengaruhi cara mereka dalam merespon lingkungan yang toksik. Misalkan, pola yang pertama, secure attachment. Nah, pola yang pertama ini, mereka itu akan cenderung mampu mengenali lingkungan toksik dan mengambil langkah untuk melindungi diri, seperti misalkan mengajukan solusi atau mencari dukungan dari rekan kerja atau atasan yang lebih tinggi. Tetapi, jika lingkungannya terlalu merusak, mereka mungkin memilih keluar untuk melindungi kesejahteraan mental mereka. Dan inilah yang dipilih oleh Hendra Brody. Contohnya misalkan tadi, seorang guru dengan pola secure attachment itu mungkin akan mencoba berbicara dengan kepala sekolah tentang masalah yang ada. Tetapi kalau misalkan tidak ada perubahan, ya mending resign. Makanya Hendra Brody ini lebih memilih resign karena menurut saya Hendra Brody itu memiliki tadi polanya itu secure attachment. Nah, berbeda dengan pola yang kedua yaitu avoidant attachment. Nah, kalau pola yang kedua, karyawan dengan pola ini itu akan cenderung mengabaikan konflik atau mengisolasi diri yang memperburuk dinamika toksik. Makanya mereka ini seringkali tidak mencari dukungan karena takut dianggap lemah. Contohnya misalkan ada seorang pegawai di lingkungan kerja yang penuh gosip, dia itu memilih bekerja sendirian tanpa melibatkan tim. Makanya hubungan kerjanya itu semakin renggang, jadi individualis. Nah, pola yang ketiga yaitu anxious attachment, mereka ini biasanya cenderung menjadi lebih cemas atau bergantung pada validasi dari orang lain, terutama dalam lingkungan yang toksik. Hal ini bisa membuat mereka itu mudah dimanipulasi oleh rekan kerja atau atasan yang abusive. Contohnya misalkan gini, seorang karyawan yang terlalu takut kehilangan pekerjaannya, dia itu pasti akan terus-menerus kerja lembur untuk menyenangkan atasan, meskipun sebenarnya kesehatannya itu terganggu. Itu 3 pola attachment dalam menghadapi lingkungan yang toxic. Makanya menurut teori attachment ini, individu yang tidak memiliki secure attachment akan lebih rentan terhadap dampak negatif dari lingkungan yang toxic, seperti misalkan burnout. Burnout itu kan tekanan dari lingkungan toxic ini bisa meningkatkan stres kronis, terutama bagi individu dengan anxious attachment yang merasa harus terus membuktikan diri. Kemudian mereka dengan yang memiliki avoidant attachment ini mungkin akan mengisolasi diri dari tim, sehingga menciptakan kesenjangan komunikasi yang lebih besar. Nah, balik lagi ke kasus
tadi guru yang resign padahal sudah PNS, sudah sertifikasi, gurunya itu pasti dengan secure attachment, mungkin merasa kecewa ketika bekerja di lingkungan kerja yang tidak mendukung, seperti birokrasi yang berbelit, konflik antar kolega, atau kurangnya penghargaan, ya mending resign. Karena dia lebih mementingkan kesehatan mental dia. Ketika situasi tidak berubah, ya pastinya dia akan cenderung memilih untuk keluar dan mencari lingkungan yang lebih sehat. Nah, berbeda dengan guru dengan anxious attachment, di sisi lain mungkin tetap bertahan meskipun tidak bahagia karena ketakutan akan perubahan dan kehilangan status. Dari teori ini kita bisa mengambil kesimpulan, teman-teman, bahwa teori attachment itu membantu memahami mengapa individu merespon lingkungan yang toksik itu dengan cara yang berbeda-beda. Karena memang polanya itu berbeda. Pola keterikatan itu memang mempengaruhi tingkat resiliensi dan strategi coping seorang dalam menghadapi situasi yang merusak. Nah, pertanyaan selanjutnya, sekarang bagaimana caranya menghadapi lingkungan yang toksik? Richard Lazarus dan Susan Folkman itu memperkenalkan teori namanya teori stres dan coping sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana individu itu mengevaluasi dan merespon tekanan atau stresor dalam kehidupannya. Teori ini menekankan bahwa stres adalah hasil dari interaksi antar individu dan lingkungannya, serta bagaimana individu menilai dan menangani situasi tersebut. Konsep utama teori stres dan coping ini ada dua tahap ya teman-teman. Tahap yang pertama itu namanya proses penilaian atau appraisal. Nah, proses ini terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama itu ada namanya penilaian primer atau primary appraisal. Jadi, pada tahap pertama, individu ini akan mengevaluasi apakah situasi itu akan dianggap berbahaya dalam artian mengancam kesejahteraan, atau yang kedua menantang, challenge, berpotensi memberikan manfaat, atau jangan-jangan yang ketiga tidak ada relevan, tidak mempengaruhi individu itu secara langsung. Tahap yang kedua yaitu penilaian sekunder, secondary appraisal. Setelah menilai ancaman tadi, individu ini akan mengevaluasi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi stresor seperti keterampilan, dukungan sosial, atau pengalaman sebelumnya. Itu tahap awal, ada dua tahapan. Nah, sekarang tahap yang kedua yaitu coping. Coping ini adalah upaya kognitif dan perilaku yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi tuntunan internal atau eksternal yang dianggap melebihi kapasitasnya. Nah, dalam tahap ini juga ada dua jenis utama dari coping ini. Yang pertama ada namanya problem focused coping. Nah, strategi ini berfokus pada penyelesaian masalah atau mengubah sumber stres. Contohnya misalkan mencari solusi untuk mengurangi beban kerja. Yang kedua ada emotion focused coping, yaitu strategi yang bertujuan untuk mengelola emosi negatif yang memunculkan stres. Contohnya misalkan ya meditasi atau berbicara dengan teman untuk meredakan stres. Nah, sekarang tahap yang ketiga yaitu transactional model of stress. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman pahami, stres ini dipandang sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi antar individu dan lingkungan. Nah, persepsi individu terhadap stresor itu jauh lebih penting daripada stresor itu sendiri. Nah, stres dan coping dalam lingkungan kerja kan biasanya itu banyak ya, macam-macamnya. Biasanya itu meliputi yang pertama, tuntutan pekerjaan, beban kerja yang berlebihan atau tenggang waktu yang ketat atau deadline. Kemudian yang kedua, konflik interpersonal, masalah dengan kolega atau atasan. Yang ketiga, kurangnya kontrol. Biasanya karyawan merasa tidak memiliki otonomi dalam pekerjaannya. Kemudian yang keempat, ketidakjelasan peran. Tugasnya nggak jelas nih. Tugas kerjanya harus ngapain atau instruksinya kurang jelas, kemudian berubah-berubah. Seorang karyawan yang misalkan menghadapi deadline yang sangat ketat, mungkin dia akan melihatnya bisa jadi sebagai tantangan atau challenge, yaitu peluang untuk meningkatkan keterampilan dan menunjukkan kemampuan. Bisa juga dia akan melihatnya itu sebagai ancaman, yaitu potensi kegagalannya itu jauh lebih tinggi yang kemudian mengancam reputasi dan karirnya. Nah, makanya teman-teman kalau mau menerapkan strategi coping ini, yang pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah problem focused coping, yaitu mengatur ulang prioritas pekerjaan. Yang pertama, bisa minta bantuan kolega atau manajer. Kemudian mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi
tantangan. Selanjutnya, teman-teman bisa berbicara dengan rekan kerja untuk mendapatkan dukungan emosional. Kemudian melakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi, olahraga, atau mendengarkan musik. Nah, teori stres dan coping Lazarus dan Folkman ini menekankan bahwa stres itu adalah proses subjektif yang dipengaruhi oleh cara individu mengevaluasi dan menangani tekanan. Makanya dalam lingkungan kerja, pemahaman teori ini membentuk karyawan dan organisasi untuk mengidentifikasi sumber stres, mengevaluasi responnya, dan mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Kalau cara-cara tadi belum berhasil juga, mungkin ini saatnya teman-teman belajar filsafat atau membaca buku-buku filsafat, terutama filsafat Stoik. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip statusnya konselor profesional, statusnya seperti ini.